menjelaskan akan segala beban hidup atau masalah yang dihadapi saat ini. Sebab itu, arahkanlah pikiran kita masing-masing kepada Tuhan Yesus. Biarkan kehadiran Tuhan Yesus hadir dan menjamah kita dalam ibadat saat ini. Puji Tuhan, marilah kekasih-kekasih Tuhan, kita mengawali ibadah kita dengan doa pembuka. Namun sebelum itu, kekasih-kekasih Tuhan, kita sama-sama melakukan pujian yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 381, Yang Maha Kasih. Baitnya yang pertama dan ke-7 serta baitnya yang ke-12. Kidung Jemaat nomor 381, Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Bait yang ke-7. Sabda kasih-Nya penawar haus, sabda kasih-Nya air hidupku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Baitnya yang ke-12. Engkau puji kasih abadi, Engkau puji selamanya. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan Yesus kami haturkan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami anak-anak-Mu boleh datang berdoa dan meminta akan penyertaan Tuhan dalam ibadat kami saat ini Tuhan. Kiranya biarlah Roh Kudus-Mu boleh menjamah dan memberkati kami dari awal ibadat kami, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih ya Bapa sayang. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam ruang pemberitaan isi kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh saya sendiri, maka marilah kita sama-sama melakukan pujian yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 355, Yesus Memanggil. Kidung Jemaat nomor 355, Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat dengan sabdanya. Hai, marilah segera. Baik, mari kita menghadap Tuhan untuk kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang begitu luar biasa mengasihi kami Tuhan. Tuhan Yesus, ini tiba saatnya kami akan untuk mendengarkan sabda kebenaran Tuhan. Namun sebelum daripada itu, Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami. Ampunilah setiap kesalahan dan dosa kami Tuhan. Sucikanlah dan bersihkanlah hati batin kami dari segala dosa Tuhan, agar setiap firman yang kami dengar dan kami baca Tuhan
boleh mendapat tempat yang layak di dalam hati batin kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah bagi kami saat ini, karena kami anak-anakmu siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Jadi baik, kita akan masuk dalam ruang pemberitaan firman, dan firman kita terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 34 sampai 40. Saya akan membacakannya untuk kita semua dengan perikop hukum yang terutama. Ayat yang ke-34, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Salam kekasih-kekasih Tuhan. Salam. Apakah masih ada sukacita dan damai? Masih. Sekali lagi saya ulangi, salam kekasih-kekasih Tuhan. Apakah masih ada sukacita? Masih. Puji Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, kekasih-kekasih Tuhan, firman kita hari ini bertema mengasihi itu indah. Jadi, kekasih-kekasih Tuhan, ada sebuah kata yang mengatakan seperti ini, mengasihi itu indah, sebab itu hiduplah di dalam kasih. Namun, kekasih-kekasih Tuhan, ada beberapa poin penting yang akan kita bahas bersama atau akan saya sampaikan kepada kekasih-kekasih Tuhan semuanya, yaitu yang pertama, apa artinya mengasihi. Yang berikut, dengan siapa saja kita harus mengasihi. Dan yang terakhir yaitu, mengapa kita harus mengasihi. Nah, jadi kekasih-kekasih Tuhan, mengasihi bukan saja Yesus ajarkan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Namun kita juga harus meneladani kasih yang sudah Yesus ajarkan di dalam hukum Taurat, tetapi sebagaimana kita harus belajar mengasihi Tuhan Yesus dengan hati yang tulus. Nah, mengasihi harus dengan bersungguh-sungguh, dan bahkan sesama kita manusia juga harus saling mengasihi satu dengan yang lain sesuai dengan firman Tuhan yang sudah dicatat atau ditulis di dalam Alkitab. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, sesuai dengan ayat bacaan kita dalam Alkitab, maka kembali lagi kepada tema yaitu mengasihi itu indah. Maka hendaklah kita mengasihi satu dengan yang lain. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, tahukah arti mengasihi? Atau artinya mengasihi. Jadi, mengasihi berasal dari kata dasar kasih, yaitu yang berarti harus memberi, mencintai, dan menyayangi. Jadi, kekasih-kekasih Tuhan, mengasihi artinya kita harus memberikan sesuatu kepada orang lain, harus dengan hati yang tulus dan bersungguh-sungguh. Nah, lalu kemudian dengan siapa saja kita harus mengasihi. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, mengasihi sesama di sini
ialah kita harus saling mengasihi, baik itu di dalam keluarga, yang di dalamnya ada bapak, mama, adik, kakak, saudara semua, dan terlebih kepada orang yang lebih tua, dan bahkan kepada teman-teman semua, dan kepada orang lain juga yang berada di sekeliling kita. Namun di sisi lain juga mengasihi semua orang yang berbeda suku dan budaya dan bahkan agama. Nah, perbedaan yang ada di antara kita itu contohnya saat ini, di mana saya dengan kekasih Tuhan semuanya. Contoh kecil yaitu misalnya Lastri dari Rote, Putri dari Sabu, dan Oce, Dedi, dan teman-teman lainnya mungkin dari Timor. Nah, itu adalah salah satu contoh kecil kita harus mengasihi orang-orang yang berbeda suku dan berbeda budaya dan juga agama. Tapi kalau untuk agama di sini kita satu agama, yaitu agama Kristen Protestan. Jadi kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, mengasihi semua orang yang ada berarti tidak mengenal akan perbedaan, baik itu warna kulit, kondisi fisik, baik itu mungkin dari kekasih Tuhan, ada yang memiliki kondisi fisik yang mungkin berbeda dari teman yang lain mungkin. Namun di situ kita tidak boleh memandang dan tidak boleh membeda-bedakan akan perbedaan tersebut. Kekasih Tuhan, dengan siapa saja kita harus saling mengasihi. Jadi kekasih Tuhan mengasihi sesama manusia bukan hanya dapat diucapkan dengan kata-kata, namun harus ditunjukkan dengan tindakan atau perbuatan yang nyata, didasari dengan hati yang tulus. Misalnya, kita memberikan pertolongan kepada teman atau sahabat yang tidak memiliki buku atau pulpen, maka kita harus memberikan bantuan atau pertolongan tersebut dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh. Nah, ketika kita memberikan pertolongan atau bantuan kepada sesama teman mungkin, maka kita tidak boleh harus mendapatkan imbalan atau balasan dari orang lain atau orang yang kita berikan bantuan. Nah, sehingga kasih kepada sesama ialah wujud kasih kita kepada Allah. Karena Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan bahkan dengan segenap akal budi kita. Artinya bahwa mengasihi harus dengan sungguh-sungguh dan tidak pilih kasih. Sekalipun orang yang membenci kita atau memusuhi kita, kita harus tetap mengasihi dia. Nah, poin yang berikutnya itu mengapa kita harus mengasihi. Jadi kekasih Tuhan, mengasihi itu indah seperti yang saya tentukan temanya, yaitu mengasihi itu indah sesuai dengan tema. Nah, karena apa? Kekasih Tuhan, mengasihi itu tidak mudah untuk kita dapat lakukan. Namun kekasih Tuhan dengan mengasihi kita dapat memperoleh kehidupan yang sukacita, dan kita dapat memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu, kekasih Tuhan, selain mengasihi itu indah, maka mengasihi itu juga sangatlah penting bagi kita manusia, karena mengasihi ialah sebuah perintah di mana Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam firman-Nya, yaitu Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang
itu mengatakan bahwa inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, oleh karena itu Yesus telah memberikan kita teladan mengasihi yang sangat luar biasa, yang tidak satu orang pun dari kita dapat menggantikan atau memberikan kita kasih itu. Nah, kasih yang dimaksud di sini yaitu Yesus mengorbankan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia. Sebab itu, kekasih-kekasih Tuhan, sebagai ungkapan syukur dan kasih kita, maka marilah kita belajar mengikuti teladan Yesus dalam mengasihi satu dengan yang lain. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, hanya dengan mengasihi sesama kita dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh, kita dapat memperoleh kehidupan yang sukacita, damai, dan penuh keselamatan dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, hendaklah kita mengasihi satu dengan yang lain dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh dalam mengasihi. Namun terkadang kita sebagai manusia penuh dengan keterbatasan yang ada, maka kita sulit untuk mengasihi sesama. Karena itu kita harus percaya bahwa ketika kita mengasihi, kita sulit mengasihi sesama, maka marilah kita meminta tuntunan daripada Roh Kudus agar menjamah dan menolong kita untuk terus-menerus saling mengasihi tanpa harus membeda-bedakan yang ada di antara kita manusia. Karena itu mengasihi itu indah, sebab hiduplah di dalam kasih. Amin. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita sama-sama mengamini firman kebenaran Tuhan dengan melakukan pujian yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 389, Besarlah Kasih Bapakku. Kidung Jemaat 389, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Baiknya yang ketiga, ya Bapa dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Sebelum kita menutup akan ibadah kita saat ini, maka marilah kita sama-sama berdoa. Namun sebelum kita menutup ibadah kita saat ini, maka marilah kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak sayang, terima kasih Bapak manis, karena atas segala tuntunan dan penyertaan Tuhan dari awal ibadah hingga pertengahan hingga saat ini akan berakhir Tuhan. Namun sebelum daripada itu kami mohon tuntunan dan bimbingan daripada Tuhan Yesus agar selalu ada dalam setiap hati kami masing-masing untuk kami saling mengasihi satu dengan yang lain tanpa harus membeda-bedakan perbedaan yang ada di antara kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah ini, namun biarlah Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami dari sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Kita mengamini ibadah kita dengan melakukan pujian yang terambil dari Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta Engkau. Kidung Jemaat 346.